Berkah dalam. Saudari-saudaraku umat Katolik yang berbahagia, lagu syukur kepadamu Tuhan dinyanyikan setelah menerima sakramen baptis atau dinyanyikan sebagai syukur atas sakramen baptis. Bagian liriknya berbunyi, syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia. Kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan sakramen baptis kepada kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, dan kepada semakin banyak orang. Bersyukur? Ya, karena dengan baptis itu kita bersatu dengan Yesus menjadi putra-putri Bapa, bersatu satu sama lain dengan umat sebagai sahabat-sahabat Yesus. Bersatu dengan Yesus, seharusnya kita semakin merasa seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, bersikap seperti Yesus, bertindak seperti Yesus. Singkatnya, berperilaku seperti Yesus. Mungkin tidak sempurna, maka dikatakan seperti. Bagaimana kita dapat semakin seperti Yesus? Kalau kita sering mendengarkan sabda Yesus, kalau sering berbicara kepada Yesus, artinya berdoa. Kalau kita sering mengikuti arahan petunjuk Yesus, kita akan semakin mengenal Yesus dan dengan sendirinya membangun perilaku seperti Yesus. Masih ada banyak hal lain yang baik kita lakukan, seperti membaca kitab suci, melakukan devosi rosario atau jalan salib, atau penghormatan kepada sakramen Maha Kudus, adorasi, mempelajari dan melaksanakan ajaran Gereja Katolik Roma, menerima dan merayakan sakramen-sakramen, berkegiatan bersama dengan umat Gereja Katolik Roma. Semua itu akan membantu kita untuk membangun hidup semakin serupa dengan Yesus, seperti Yesus. Sekaligus dengan melakukan semua itu, kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang Katolik. Kita menghayati dan meresapkan identitas kita sebagai orang Katolik. Kita menghayati iman Katolik dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Saudari-saudaraku, kita prihatin ada orang-orang Katolik yang mengalami krisis. Krisis relasinya dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Krisis relasi dengan Allah itu berimbas pada krisis jati diri sebagai orang Katolik. Saya ini orang Katolik beneran atau tidak sih? Kok saya tidak merasa melakukan perbuatan-perbuatan yang khas Katolik? Hidup saya yang Katolik itu yang seperti apa? Saudari-saudaraku, inilah beberapa tanda krisis iman dan krisis identitas itu. Misalnya, 1. Sudah dibaptis Katolik tapi tidak berani mengakui bahwa dirinya orang Katolik. Kalau ditanya agamanya apa, ya itu rahasia, urusan masing-masing. Contoh kedua, sudah dibaptis Katolik, tapi sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lebih percaya pada sihir, ramalan, tenaga dalam, dan kekuasaan-kekuasaan dunia seperti uang dan tahta. Contoh 3, sudah lama dibaptis Katolik, tapi perilakunya masih sama dengan masyarakat pada umumnya,
terutama pada hal-hal yang negatif, atau hanya menuruti kesenangannya sendiri, tidak sama sekali menunjukkan perilaku sebagai yang bersatu dengan Yesus. Contoh 4. Sudah lama dibaptis, tidak pernah berusaha menambah pengetahuan iman Katolik, jarang kumpul-kumpul dengan sesama umat Katolik. Lalu kalau ada pemahaman, pandangan, ajaran yang tidak Katolik, tapi kelihatannya lebih masuk akal, lebih enak untuk diikuti, dengan mudah meninggalkan ajaran Katolik, atau bahkan dengan mudah meninggalkan iman Katolik. Memprihatinkan. Saudari-saudaraku umat Katolik yang berbahagia, dalam kesempatan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini, bersama umat Katolik se-Indonesia, khususnya Sekeuskupan Agung Semarang, kita akan membaca dan mendalami beberapa kutipan kitab suci yang sudah dipilih. Kita akan melakukannya dalam 4 pertemuan. Dari setiap pertemuan, kita berharap Roh Kudus menerangi kita untuk mengenali bagaimana relasi kita dengan Tuhan Allah, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Apakah baik-baik saja atau semakin baik, atau relasinya hambar dan semakin buruk? Ini kita lakukan untuk membuat diri kita sendiri waspada. Bagaimana sih hidup iman Katolik kita? Kalau kita mengetahui kebaikan dan kelemahannya, kita akan bersikap secara tepat dalam memperbaikinya. Kita juga akan menimba inspirasi dari beberapa kutipan yang dipilih. Bagaimana sih kehidupan sebagai orang Katolik itu? Terutama dari kehidupan para rasul dan kehidupan gereja perdana. Saudari-saudaraku, dalam suasana COVID-19, kita tidak dapat berkumpul secara tatap muka. Tetapi kita tetap yakin bahwa Roh Kudus menerangi kita, mengobarkan hati dan cinta kita, supaya kita menyadari sungguh jati diri kita dan saling menolong satu sama lain untuk menyadari dan menguatkan jati diri kita sebagai orang Katolik. Selamat menyadari, meyakini, dan bersyukur bahwa kita orang Katolik. Dengan membaca beberapa kutipan kitab suci dan mengolahnya, semoga kita semakin bersemangat juga membaca kitab suci, semakin terbiasa membaca kitab suci, semakin mudah memahaminya, sehingga hidup kita semakin dibangun oleh sabda Tuhan. Selamat menghadapi dan mengatasi krisis iman. Selamat meneguhkan jati diri sebagai orang Katolik, seraya berbulan kitab suci nasional. Berkah dalam. Saudari-saudara terkasih, marilah kita mengawali pertemuan kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta
kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Marilah bersatu dalam tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkah dalem. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul di bulan Kitab Suci ini, meskipun di masa pandemi dan dengan segala keterbatasan. Tetapi kita tetap semangat untuk mencintai Kitab Suci. Puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul melalui sarana yang tersedia ini, sehingga kita semua masih bisa menjalin kebersamaan. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari masih dapat mengikutinya dengan baik. Saudara-saudari, bersama umat Sekeuskupan Agung Semarang, kita akan mendalami tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita akan membaca dan menimba kebenaran dan pengalaman kasih Allah dari teks-teks Kitab Suci yang berisi kabar baik bagi orang-orang yang menghadapi krisis iman dan identitas. Dalam pertemuan ini, kita akan mendalami dari surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7-21 yang menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Marilah kita awali dengan berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, mari sekarang kita membaca kutipan dari Kitab Suci. Sudah tersedia kutipannya di layar, maka kita tinggal membacanya bersama-sama. Kita akan membacanya dengan pelan-pelan, saya memimpin. Mari kita hayati, kita rasa-rasakan kata-kata yang tertulis di dalam kutipan Kitab Suci ini. Pembacaan kutipan teks Kitab Suci dari surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7-21. Mari membaca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Tuhan Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku, Allah adalah kasih. Dan Ia selalu mengasihi kita. Bahkan Ia memberikan rahmat, kuasa, kekuatan untuk mengasihi. Sehingga kita pun bisa mengasihi. Baik mengasihi Allah maupun mengasihi sesama dan mengasihi diri kita sendiri. Mari kita mendalami bacaan kutipan kitab suci tadi dengan bersama-sama mencoba mengisi formulir yang tersedia ini. Silahkan mempersiapkan formulir dengan ballpoint-nya. Di bagian atas ada kotak dengan tulisan lingkungan, sebelahnya kotak kosong.
pada kotak kosong silahkan ditulis nama lingkungan saudara. Saya akan memandu setiap nomor dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tinggal nanti mencentang di salah satu kolom setuju atau kolom tidak setuju ya. Jangan dicentang dua-duanya ya, satu saja. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah siap untuk mencentang? Mari kita mulai. Nomor 1. Saya berdoa karena Allah mengasihi saya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Bapak Ibu berdoa karena Allah mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Setuju atau tidak? Nomor 2. Saya merasa dikasihi oleh Allah dalam misa. Saat mengikuti perayaan Ekaristi, merasa dikasihi Allah. Setuju atau tidak? Nomor 3. Saya percaya Allah mengasihi saya dalam keadaan apapun. Saya sehat, saya sakit, saya sukses, saya gagal, Allah mengasihi saya. Setuju atau tidak? Saya percaya kasih Allah saat melakukan tugas kewajiban sehari-hari. Allah mengasihi saat saya bertindak sebagai orang tua. Allah mengasihi saat saya bertindak sebagai suami atau istri atau anak-anak. Setuju atau tidak? Nomor 5. Saya percaya Allah mengasihi saya terus-menerus. Tidak ada jedanya, tidak ada waktu kosong. Allah mengasihi terus-menerus. Setuju atau tidak? Nomor 6. Allah mengasihi saya saat berdoa bersama. Berdoa bersama keluarga, berdoa bersama lingkungan. Seperti saat ini Allah sedang mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Setuju atau tidak? Nomor 7. Allah mengasihi saya dengan memberi kesehatan, rezeki, nafas kehidupan. Setuju atau tidak? Nomor 8. Allah mengasihi saya dan membuat saya mampu melakukan kehendak-Nya. Kehendak Allah supaya kita menerima kasih-Nya, mengasihi Dia, dan mengasihi semua orang. Saya mampu karena Allah membuat aku mampu. Setuju atau tidak? Nomor 9. Allah mengasihi saya dan memberi kemampuan, terang, dan tuntunan untuk mendengarkan sabdanya. Jadi ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, Allah memberi kita semangat, kesegaran, kecerdasan. Setuju atau tidak? Nomor 10. Allah mengasihi saya dengan membuat saya berani tampil sebagai orang Katolik. Mau makan buat tanda salib, mau kerja buat tanda salib, tapi juga tingkah laku saya
menunjukkan bahwa saya orang Katolik. Setuju atau tidak? Silahkan mencintang. Salah satu saja yang dicintang ya. Jangan dua-duanya ya. Nomor 11. Allah mengasihi saya saat saya menceritakan tentang Allah yang benar. Nah, saat orang tua menceritakan kepada anak-anaknya tentang Allah. Saat suami atau istri saling cerita tentang Allah satu sama lain. Saat anak-anak saling cerita kepada kakak, kepada adiknya tentang Allah. Saat itulah Allah mengasihi mereka. Setuju atau tidak? Nomor 12. Allah mengasihi saya dengan menganugerahkan Yesus yang menebus dosa dunia. Kalau percaya, centang setuju. Kalau tidak percaya, centang tidak. Nomor 13. Allah mengasihi saya dengan menuntun saya untuk hidup sebagai putra-putrinya. Setuju atau tidak? Nomor 14. Allah mengasihi saya dengan mengajarkan untuk selalu taat kepadanya. Nah, ketika kita mau taat kepada Tuhan Allah, ketika kita mau melakukan perintah-perintahnya, itulah tanda kasih Allah, wujud kasih Allah. Setuju atau tidak? Nomor 15. Saya bangga karena Allah mengasihi saya. Kita dikasihi Allah dalam segala hal itu. Apakah kita merasa bangga? Setuju atau tidak? Sudah ya? Terima kasih semua sudah mencentang setuju atau tidak pada setiap nomor. Sekarang lihat pada kotak di bawah nomor 15 itu ada tulisannya doa. Silahkan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya masing-masing menuliskan sebuah doa. Doa itu dapat diambil dari salah satu nomor yang tadi dicentang pada kolom setuju. Misalnya nomor 15, setuju. Di sana tertulis, saya bangga karena Allah mengasihi saya. Silahkan membuat doa yang isinya syukur pujian kepada Tuhan, bangga bahwa hidup saya dikasihi oleh Tuhan. Kalau doanya adalah doa syukur atau pujian kepada Tuhan, silahkan doanya diakhiri dengan terima kasih Tuhan. Kalau doanya isinya adalah permohonan atau keluhan kepada Tuhan, silahkan diakhiri dengan kata-kata kami mohon ya Tuhan. Silahkan sekarang membuat doa. Perlu berapa menit Bapak Ibu Saudara sekalian? Baiklah, saya beri waktu sesuai dengan lagu instrumental yang akan kita dengarkan bersama-sama, kira-kira 5 menit lamanya. Cukup ya? 5 menit cukup ya? 5 menit cukup ya. Silahkan menulis doa.
Kiranya waktunya sudah cukup untuk menulis doa. Sekarang saudara-saudari sekalian, marilah kita menghaturkan doa-doa itu ke hadapan Tuhan. Bapak A, Ibu B, Bapak C, Ibu D, kaum muda E, anak remaja F. Saya akan membuka, kemudian yang sudah saya sebut namanya tadi bergantian membacakan doa yang sudah ditulisnya tadi. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengasihi kami, menganugerahkan putramu Yesus untuk menyelamatkan kami, memberikan kepada kami kekuatan kuasa kasih-Mu. Berkenanlah memperhatikan tanggapan kasih umat-Mu dalam doa-doa berikut ini. Silahkan Bapak A. Silahkan Ibu B. Silahkan Bapak C. Silahkan Ibu D. Silahkan orang muda E. Silahkan anak remaja F. Saudara-saudari, marilah kita sampaikan doa masing-masing dalam hati kita. Kami mohon
Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga ungkapan hati umat-Mu ini mewakili semua umat yang ikut dalam pertemuan ini berkenan kepadamu dan semakin membuka hati kami untuk Kau kasihi, dan dengan penuh syukur mengakui bahwa Engkau mengasihi semua orang yang hidup bersama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku, marilah sekarang bersatu dengan Yesus sebagai putra-putri Bapa. Kita haturkan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjumpai Engkau dalam segala sesuatu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan-Mu. Dengan demikian, kami dapat memilih yang terbaik dan melangkah di jalan yang lurus mengikuti jejak Yesus, Guru kebijaksanaan yang sejati. Jadikanlah kami alat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, dan bantulah kami menjadi hamba-Mu yang setia berbakti kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudaraku, marilah sekarang bersama-sama kita memohon berkat Tuhan agar kita semua semakin mengalami dikasihi oleh Allah dan menerima kuasa kasih Allah untuk balik mengasihi Allah, tetapi juga untuk mengasihi sesama kita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah sekarang kita nyanyikan lagu penutup. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Saudari-saudaraku umat Katolik yang berbahagia,
Terima kasih atas keterlibatannya di dalam perjumpaan secara online ini. Kita akan berjumpa lagi minggu yang akan datang pada hari yang telah ditentukan untuk bersama-sama menimba kasih Tuhan dan meneguhkan jati diri kita sebagai orang Katolik. Berkah dalam.